Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Hari ini kita akan belajar materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 4. Masih di channel Mari Belajar Bersama yang edukatif, sopan santun, dan menyenangkan. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Anak-anak hebat, tentu kalian tahu profesi seorang dokter ya. Kira-kira sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Ayo membaca. Mari kita baca teks bacaan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering, jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus lalu airnya dikonsumsi.
hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Anak-anak hebat, setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? Jawabannya, Dr. Rana pulang ke kampung halaman untuk membangun desanya. Dia juga memudahkan warga dengan membayar jasanya dengan sampah untuk didaur ulang. Dr. Rana mengadakan penyuluhan dan membina masyarakat desa untuk melakukan pola hidup sehat. 2. Mengapa Dr. Rana melakukan itu? 3. Apa dampak hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? 4. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Sikap dari Dr. Rana dan pendapatku tentang sikap Dr. Rana. Tuliskan jawabanmu dalam tabel ya. 5. Hal-hal baik apa yang bisa aku contoh dari Dr. Rana? Nah, pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5 kalian jawab, lalu kumpulkan tugas kalian ke guru kalian ya. Anak-anak hebat, wah, Dr. Rana itu mulia sekali ya. Coba, apakah kalian besok ketika menjadi orang sukses akan seperti Dr. Rana? Dari Dr. Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Sungguh Dr. Rana adalah dokter yang bisa dicontoh oleh kita ya. Semoga kalian bisa seperti Dr. Rana besok ketika dewasa. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Nah, betul. Ceritanya Dayu adalah anak yang pindah sekolah ke sekolah Dadu. Tapi Dadu selalu mengejek Dayu karena logat bicara Dayu masih seperti dari daerah asalnya. Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Perbuatan Dadu mengejek Dayu tentu menyakitkan hati. Nah,
Supaya hal itu tidak terjadi di kelasmu, buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu untuk membuat kesepakatan kelas. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tugas-tugas tadi dikerjakan dan dikirimkan kepada guru kalian ya. Untuk kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.